Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, marilah bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah berikan nikmat yang begitu besar kepada kita sehingga terbukti, sehingga terasa panjenengan masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu melaksanakan sholat Isya berjamaah. Karena Bapak Ibu, di luar sana banyak yang sholat Isya tapi bisa jadi tidak berjamaah, atau bahkan ada yang tidak sempat sholat Isya. Nek pun niat gak apa-apa, gitu. Niat belum sempat sholat Isya meninggal boleh niatnya. Tapi ada orang-orang niat gak sempat, niat sholat Isya aja gak terbesit dalam hatinya, bahkan dia sehat, tubuhnya juga kuat, gitu. Tapi sama Allah gak diketukan dalam hatinya untuk melaksanakan sholat Isya. Panjenengan Masya Allah Bapak Ibu diistiqomahkan sama Allah untuk bisa mengunjungi rumah Allah ini, yang insya Allah beberapa tahun ke depan akan lebih besar. Amin ya. Insya Allah beberapa tahun yang akan datang akan menjadi lebih indah, lebih nyaman. Saat dari itu kalau lanjutkan, niki suara kula jelas apa betul? Alhamdulillah. Yang kedua, sholat masalah. Bapak Ibu, mari kita selalu sanjungkan kepada baginda Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, umatnya yang senantiasa menggenggam bara api keimanan, menggenggam bara api keimanan. Mengapa dikatakan bara api keimanan? Ketika panjenengan mencoba menggenggam erat keimanan kepada Allah, maka di situ semakin berat, semakin panas rasanya, semakin sulit rasanya. Maka dikatakan bara api. Bara api itu semakin panjenengan boten percaya buta gitu. Panjenengan bakar sate, mau lagi digegep, semakin digegep panas. Sama dengan akidah, semakin panjenengan mempertahankan akidah, mempertahankan keimanan yang kokoh, keimanan yang lurus, semakin berat. Semakin berat. Contohnya apa? Pada tanggal 5 Februari kita dari ini Bang,
15 Februari. Oke, tanggal Dewi ini kok gitu 14 atau 15 ya. Itu mempertahankan keimanan Bapak. Kira, tapi akhirnya Pak Fajar alhamdulillah. Tapi bukan serangan Pak Fajar ini, tapi serangan dari Pak Fajar yang lain itu yang bisa merontokkan keimanan kaum muslimin. Bapak Ibu rahimahullah, Bang Putra boleh sempat bikin materi yang muluk-muluk. Dan saya kajian malam hari ini biasa banget ya. Atas tagline-nya guru kita ya, merasa muluk-muluk biasa lain ya. Ini akan kita buktikan ya, kita buktikan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya coba untuk melihat berita ya, mungkin kalau isi tak kepek kadang manfaat, kadang itu dimanfaat. Saya melihat berita di detik.com itu informasinya dari Surabaya. Nanti akan saya tampilkan. Tapi sebelum saya tampilkan, saya coba scroll terlebih dahulu. Di dalam informasi itu disampaikan bahwa ada 40 manusia yang statusnya sudah bapak-bapak dan ibu-ibu alias sambut cukup tua. Di situ meninggalkan anak-anak yang luar biasa. Enten sing sugih, enten sing pejabat, enten sing akademisi, sing artinya boten namung anaknya itu biasa-biasa saja. 40 orang tua di Surabaya. Apa yang terjadi dengan ke-40 orang tua ini? Ternyata ke-40 orang tua ini sama anaknya itu dengan sengaja dititipkan di sebuah panti. Namanya panti apa Bapak? Panti Jompo. Bisa tebak ya soal ini? Panti Jompo. Kemudian yang menjadi heran dari pengurus panti itu adalah ini tidak biasanya. Tidak biasanya terjadi sebuah panti jompo. Apa? Anak-anak dari orang tua itu mengirimkan surat kepada panti itu. Yang isinya adalah maka dengan sukarela orang tuanya tidak dikembalikan dan silakan untuk dirawat di panti tersebut. Artinya apa? Tidak ada keinginan untuk kembali merawat. Ada 40 orang tua yang ditinggalkan sama anaknya. Dan padahal anaknya Bapak Ibu itu orang yang sukses. Anaknya orang yang hebat. Nah, kemudian ini seorang punya panti ini, kok bisa di era ini terjadi seperti ini? Ada apa? Maka tim dari panti asuhan itu, panti jompo itu, timnya itu turun tangan dan coba menelisik dari mana asal orang tua ini, dicari ke alamat rumahnya, mencoba menjelaskan ke anak-anaknya, dicek kondisi ekonominya, karena di dalam surat itu isinya karena alasan ekonomi. Karena alasan ekonomi, maka kami titipkan Bapak Ibu kami kepada panti tersebut. Maka Bapak Ibu, setelah dicek dari tim panti asuhan panti jompo, ternyata anak-anak itu orang berada. Orang berada. Anaknya itu orang berada. Dia berpendidikan, dia punya pekerjaan yang layak, rumah yang layak, cuma apa? Gak mau direpotkan sama orang tua yang sudah berubah menjadi anak. Sehingga apa yang menjual saya itu miris, Pak? Karena saya sendiri merasakan punya orang tua. Saya sendiri merasakan punya orang tua yang apabila terjadi seperti itu, Allahu Akbar. Ini bukan sesuatu yang bisa kita nikmati, bukan sesuatu yang bisa kita nikmati. Coba Bapak Ibu rahimahullah, kita akan coba lihat ini. Ada sebuah video yang coba saya bagikan ke panjenengan. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi pelajaran bagi.
Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya apa? Ketika ditelisik sama tim dari panti jumbo tadi, memang sengaja anak itu untuk menitipkan orang tuanya di panti jumbo. Padahal Bapak Ibu rahimahullah, kalau kita yang tiap sore ngaji di sini ya, tiap hari ngaji di sini, ini akan menjadi baik. Kok bisa ya? Kok bisa anak yang berpendidikan, anak yang memiliki harta, tapi orang tuanya dititipkan di panti jumbo? Coba. Pak, maaf kita jadi kelanjutan aja Pak. Terima kasih misi. Ibu, ayo keteteran lagi. Ibu pergi dulu, ayo besok. Ibu jangan biasa-biasa, ibu diem dong. Ya. Maaf ya Pak. Kenapa sih dia? Besok ayo sama ibu di rumah balik. Sayang, saya kita berangkat dulu ya. Iya. Maaf ya tadi Mas Ali, sesuatu semua. Gak mau tahu kan, pokoknya besok aku sama ibu di rumah balik. Iya, Mas bener gak mau tapi. Maafin ibu, selalu nyepotkan kalian. Ya pokoknya masakan itu bisa bagi mas. Kita juga sama Mas. Enggak mau dulu ibu. Ya tidak. Ibu, muslim dulu ya. Tapi bisa dari orang kursi. Sampai ada debat, ayo bawa ke ibu. Ayo, Dit. Ayo ibu yang usah mas. Kamu itu sama sama hubungin aku enggak? Ayah, kamu bisa nggak ada kayak gitu? Dit, kamu sama mau sama tapi mau bisa. Terserah, kalian atur aja gimana mereka. Pokoknya mulai sekarang aku titip ibu sama mas Malik. Titip. Aku juga ada mas. Iya. Sama itu. Gampang mas, bagi gampang. Yuk. Aku juga ibu. Bu, ibu. Ibu mana sana? Tadi ibu udah keluar ibu. Ibu. Ya Allah, betapa aku telah lupa dari pengorbanan dan cinta ibu demi aku kecil, ya Allah. Kau kebaikan ibu lagi dalam keadaan dan aku dari bapak. Allah, ya, jangan lupa ya. Pengelolaan ketuban. Ibu. Oke. Apa yang terlihat Pak? Maksudnya apa yang terlihat? Yang tadi terlihat apa Pak? Pemain agro-agro mobilnya ada kinclong, ya mobilnya kinclong. Coba tadi yang anak pertama ketemu kritik tadi pas interview nyampaikan Pak, saya mahir 5 bahasa, artinya orang berpendidikan. Dia interview kerja karena ibunya kok gambar pertama ibunya itu BAB di depan sehingga bau interviewnya tidak tutup membersihkan ibunya. Tapi saya lihat bagaimana orang tua itu lempar ke kakaknya, lempar ke adiknya, lempar kakaknya, lempar adiknya.
Apa yang baru yang kita lakukan? Padahal ada satu hadis yang familiar di masjid ini, ya. Anak soleh yang selalu mendoakan orang lain tidak sebuah amal yang tidak akan pernah putus sampai apapun ketika panjenengan meninggal dunia. Maka Bapak Gairah, ketika ada orang tua hari ini yang dia memperjuangkan sekolah anaknya, yang memperjuangkan pendidikan anaknya, memperjuangkan sampai sarjana, S2, S3, belum cukup dikursuskan, belum cukup dikai bisnis, dimodalin, hartanya apa? Satu, terakhir. Pas orang tua sudah sepuh, bahkan meninggal dunia, ingin donasi, balas perkasa, ngomong. Tapi Bapak Ibu, mengapa kejadian ini terjadi dan banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat? Karena meninggalkan orang tua. Pertanyaannya, mengapa itu banyak terjadi? Orang tua sibuk mendidik anaknya, menyekolahkan anaknya ketika anaknya jadi orang, ketika anaknya jadi punya jabatan pendidikan tinggi, justru orang tuanya dilalaikan. Ini ada salah satu pesan guru saya, karena hari ini masyarakat atau kebanyakan manusia dia itu sibuk dengan urusan what and how, apa dan bagaimana. Dia tidak pernah bahas namanya why, mengapa. Orang tua hari ini, anak hari disekolahkan, itu mempunyai dua pertanyaan. Mengapa harus sekolah? Apa? Sekolah apa? Dan bagaimana cara sekolah? Bagaimana supaya lulus? Bagaimana bisa S2? Bagaimana bisa S3? Bagaimana bisa dapat pekerjaan? Bagaimana bisa bisnis? Tapi tidak pernah mempertanyakan, nah, mengapa kamu harus sekolah? Mengapa kamu harus menempuh jenjang lebih tinggi? Mengapa kamu harus hafal Quran? Mengapa kamu harus ini dan itu? Bapak Ibu, ketika sebuah aktivitas, ketika sebuah amal, ketika sebuah perbuatan dilandasi dengan alasan apa dan bagaimana, itu gak kuat. Tapi kalau dilandasi karena why, mengapa itu dilakukan, itu mengapa. Gak percaya? Ya. Contohnya banyak sekali. Kira-kira nah, coba ini adalah ilustrasi seorang muslim dan muslimah, muda dan mudi yang berpacaran. Balik. Gitu Allah, gitu Allah Sati, tapi berpacaran. Dia tahu apa itu Allah, apa itu pakai wudhu, apa itu sholat, apa itu, tapi dia tidak paham mengapa. Why? Mengapa saya disuruh untuk Allah? Mengapa saya disuruh berpakaian syar'i? Mengapa saya disuruh itu tidak kerja Allah? Tapi dia paham, siang putri ini sampai dia paham. Ketika saya ke acara ini saya pakai wudhu mana? Ini. Ketika saya ke acara ini saya pakai wudhu mana? Itu sesuai. Tapi mengapa saya harus berpakai wudhu? Ini yang tidak terjawab sama mereka. Ini sekarang lagi mencampur di mana-mana. Apa kamu? Hafal Quran. Itu dari sekian seakhir negeri baru. Yang namanya pondok tahfidz itu mulai dari kecil sampai tua itu ada. Saya itu pernah mengaku tahfidz itu umur 40 tahun ke atas. Online. Setelah kali ya, umur 3, kira umur 70. Saya pernah mengaku itu. Pakai ya, bisa. Seminggu 1 ayat. Artinya apa? Ini luar biasa. Tapi kalau ini terjadi atau panjenengan ya memperjuangkan putra putri panjenengan karena dua pertanyaan what and how, apa dan bagaimana caranya, panjenengan hanya mencari dua. Akhirnya panjenengan akan pilih apa itu hafal Quran, bagaimana hafal Quran yang cepat, pondok mana yang paling hebat, pondok mana yang paling, itu yang dicari Pak. Tapi pertanyaan ketiga, mengapa anak kita harus menghafal Quran? Ketika pertanyaan mulai tidak terjawab dengan tuntas, bisa jadi dihafal Quran Pak. Bisa jadi hafalan, bisa jadi mungkin hafalan. Karena siapapun bisa hafal Quran. Orang kafir bisa hafal Quran. Tapi karena wajib dan mengapa harus hafal Quran? Bagus. Sehingga banyak, bukan banyak, tapi ada dan itu sering saya mendengar. Ada menghafal Quran yang menipu. Yang terbaru sekitar 3-4 bulan yang lalu yang di Sumatera tuh, dia menghafal Quran, dia jadi marbot masjid. Apa yang dilakukan? Dia membawa teman perempuannya kemana? Ke kamar masjid. Ribut. Ada Adam. Ketika ditanya, interogasi sama jamaah beberapa kali, udah lupa berapa kali. Bukannya dibawa, dia terima sampai alhamdulillah.
pemuda apa Quran jadi marbot masjid, itu kebutuhannya dibawa ke marbot masjid kamar dia. Kalau apa Quran, karena what at all itu nakal, nggak sampai ke akal. Tapi kalau karena merasa baik, mengapa saya harus menghafal Quran? Mengapa anak saya yang dia hafal Quran? Insya Allah nanti lebih. Ada gambar, kandungan nggak familiar dengan topi ini aku. Walaupun saya nggak pernah pakai, mungkin kandungan ada yang sampai 1-2 kali memakai topi ini. Anak saja. Siapa yang punya cita-cita anaknya saja? Bahkan S2 sampai S3. Siapa yang ingin anaknya tuh pendidikannya tuh tinggi? Siapa yang nggak ingin? Tapi waktu panjenengan lihat berapa banyak yang lulus sarjana tapi nggak tahu ada orang tua, nggak tahu apa, nggak tahu bagaimana pendidikan belajar orang tua. Padahal bisa jadi IP-nya 4, semester 1 atau semester 1 2, semester 2 2, jadi 4 IP-nya. Berapa banyak itu mahasiswa yang ketika lulus bukan menjadi lampu di kampungnya, tapi justru menjadi sesuatu yang tidak berapa banyak sehingga Bapak Ibu melalui kesempatan sidang ini, mari yang sekarang dengan posisinya sebagai orang tua, yuk benahi lagi loh. Kita terus benahi lagi. Mengapa saya harus menyekolahkan anak saya ke pesantren ini? Cari. Kalau mengapanya ini gagal, mengapa kita ya? Mengapa kami menyekolahkan anak? Karena zaman itu sekolah itu gak kuat. Mengapa kami menyekolahkan anaknya? Mengapa kami harus melihatkan anaknya? Kuliah itu gak kuat. Tamannya apa? Ketika alasannya gak kuat, yang terjadi adalah seperti ini. Ini yang terjadi loh, yang tadi saya sampaikan. Nah, bahkan di sini yang terbalik bawah, kelihatan tersebut menyuruh ibunya yang sudah berusia parubaya itu kamu bisa. Ini orang anaknya lega loh. Anaknya ini bukan anak orang miskin ya. Ini anaknya adalah yang terkenal ya, yang punya pendidikan. Sehingga Bapak Ibu pada malam hari ini, panjenengan yang punya kecil-kecil, putra kecil-kecil yang menyekolahkan anaknya di tahfidz, cari alasan buatnya itu apa. Kalau sekedar menjawab apa itu menghafal Quran, bagaimana menghafal Quran, itu semua bisa. Tapi mengapa sampai itu dilakukan? Misal terkait bangun masjid. Jadi, kalau alasan itu apa dan bagaimana, itu tidak. Tapi kalau mengapa panjenengan harus bangun masjid, ini yang membuat itu bertahan. Kira, mengapa panjenengan harus bangun masjid lagi? Ini pertanyaan yang membuat semangat panjenengan itu gak kumpul. Mengapa panjenengan istiqomah sholat 5 waktu di masjid? Itu karena secara jelas panjenengan bisa menjawab mengapa saya harus sholat berjamaah 5 waktu. Itu ada jawaban ketika ditanya. Tapi kalau nggak ada juga, gitu. Maka Bapak Ibu rahimahullah terkait dengan aktivitas apapun, monggo termasuk dengan keimanan kepada Allah itu. Kalau jawaban buahnya nggak terjawab, itu dengan hidupnya bisa pro. Gitu. Mengapa harus beriman kepada Allah? Itu kalau alasannya nggak terjawab dengan baik, maka dengan ingin sesuatu sudah cukup. Maka Bapak Ibu rahimahullah, karena kita panjenengan saya yakin pengen menghadirkan seorang putra yang sesuai dengan hadis ini. Gitu. Yang bisa mendoakan, bisa mengayomi panjenengan di dunia dan di akhirat, maka jangan dilakukan aktivitas apapun hanya puas dengan 2 pertanyaan, tapi lengkapi dengan pertanyaan yang ketiga. Why? Mengapa saya melakukan ini? Why? Mengapa saya harus melakukan ini? Mengapa saya harus melakukan ini dan itu? Jika Bapak Ibu panjenengan ketika melakukan itu ada alasan, ada rohnya, ada yang tercek, bukan alasan formalitas saja. Bapak Ibu rahimahullah, ini tadi pesan dari panitia ini sampai jam 20.45. Saya sudah ketambahan 5 menit. Jadi semoga bermanfaat di malam hari ini. Singkat dan mohon doanya setelah ini saya mau perjalanan ke Jawa Timur gitu. Jadi jam 8:30 gitu. Nanti saya akan mudik Jawa Timur dari Panjenengan. Mudah-mudahan bisa selamat sampai ke rumah. Dan rencana besok sore balik sini lagi di KNPB ya. Baik teman-teman, sebenarnya saya mau pulang tadi siang setelah training, tapi karena dijamai Pak
Justru akhirnya saya pikir besok pagi. Kemudian Bapak Ibu, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Khususnya malam Pulau Jawa dan Tanjung. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.